Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Oke, hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa ya. Karena video saya yang kemarin viral di TikTok ya tentang sekolah anak saya pemirsa. Jadi dari sekian banyak yang komentar, kebanyakannya yang komen mereka ini adalah sudah enak-enak dulu tinggal di Malaysia, kenapa pindah Indonesia? Balik aja lah ke Malaysia, pendidikan anak lebih terjamin. Udah menetap di Malaysia, kenapa pindah ke Indonesia? Kenapa pilih ke Indonesia? Kenapa tinggal di Indonesia? Dan semua mempermasalahkan itu juga pemirsa ya. Ya, saya memang akui saya nggak terlalu aktif di TikTok, apalagi channel ini adalah channel baru yang saya buat. Mungkin banyak orang yang menonton TikTok saya ataupun channel ini tuh mereka nggak update, mereka nggak tahu sebab apa kami pindah ke Indonesia. Jadi mungkin mempermasalahkan, kebanyakannya kan ya warga negara Indonesia ini kalau menikah dengan warga negara Malaysia, kebanyakannya warga negara Indonesia ini tinggalnya di Malaysia ya. Mereka mengikut kepada pasangan di Malaysia, entah itu pun suaminya yang warga Indonesia atau istrinya yang warga Indonesia, selalunya mereka akan menetap di Malaysia. Mungkin dari segi kesehatannya ya kan, pendidikannya, keamanannya, cari kerjanya mungkin semua lebih mudah di Malaysia. Jadi itulah kenapa kebanyakannya jika ada warga negara Indonesia berkawin dengan warga negara Malaysia, mereka lebih memilih tinggal di Malaysia pemirsa. Dan kami juga udah menetap hampir 10 tahun di Malaysia, di mana suami dan anak-anak saya juga berkewarganegaraan Malaysia. Anak saya juga sudah mendapatkan MyKid, kita juga udah mendaftar di JPN perkawinan kita ya kan. Dan saya harus membayar juga puluhan juta untuk mengurus visa tinggal suami saya. Jadi kalau dari segi kesehatannya, fasilitas kesehatannya, sekolahnya, Malaysia itu justru lebih baik. Kenapa harus pindah ke Indonesia ya kan? Terus ada juga yang bilang saya ini mengeluhkan pendidikan yang ada di Indonesia. Udah nggak usah mengeluh, itu pilihanmu. Udah bagus-bagus dulu di Malaysia, ngapain pindah ke Indonesia? Jangan mengeluh. Membedakan arti kata mengeluh dan mengkritik pun mereka tidak tahu. Jadi kalau misalkan kita ini mengkritik sistem yang kita rasa kurang bagus, and then yang mengecewakan kita dan kita sampaikan juga kekecewaan kita, itu orang bilang mengeluh. Ya kan? Kalaulah semua orang dikecam bila mengkritik yaitu mengeluh dan tidak mensyukuri, saya rasa nggak ada lagi orang yang akan mengkritik pemirsa, betul. Saya juga mengkritik itu, ada lagi yang komen gini, tanyakan kepala sekolahnya kemana dan dana bosnya and bla bla bla. Pastilah kesempatan udah pilihan terakhir baru kita akan bicara ke sosial media, betul tak? Ya. Yang pertama dulu saya itu udah nanyakan ke kepala sekolahnya kemarin, ini kayak mana ini buku sama bangkunya kok nggak ada. Jadi kata kepala sekolahnya tunggu 1 minggu. Nah udah 1 minggu, udah hampir sebulan, udah sebulan anak sekolah nggak ada juga bangkunya, dan sampai sekarang anak saya juga still masuk siang dan gurunya juga nggak ada. Jadi gurunya untuk kelas 1 tuh gantian, dia ngajar kelas 1 dulu baru nanti ngajar kelas 2 gitu. Kayak mana pembelajaran juga pemirsa. Masuk katakan pukul 8 ya kan, pukul 8 baru guru piketnya datang, padahal gurunya dekat-dekat aja sini semua, baru datang. Dah gitu senam kebersihan, dah setengah 9 baru masuk kelas. Yang namanya kelas 1 kamu harus mentertibkannya dulu tuh dalam 10 menit adalah kan, bikinlah 5 menit lah ya kan. 8.30 udah baru mulai belajar ya kan, belum lagi lonceng, istirahat kasihlah 15 menit ya kan. Terus pukul 10 udah pulang. 1 jam berapa ini? 1 jam 15 menit saja belajar anak sekolah. Apa yang dia belajarkan? Ya kan? Makanya saya udah emosi kemarin. Ini kayaknya kepala sekolahnya nggak mau deh cepat-cepat menyelesaikan masalah. Gitu juga kelas 2. Katakan kelas 1 pukul 10 pulang, tapi selalunya atas pukul 10. Selalunya 10.20. 10.20 kelas 1 pulang, mau masuk kelas 2 mereka akan bersih-bersih dulu. Bikinlah 10 menit. Baru 10.30 baru akan masuk, istirahat 15 menit, 1 jam 45 menit untuk kelas 2 belajar. Apa yang mereka pelajari? Memang sekolah itu hanya kayak mana ya, kegiatan formal untuk mendapatkan ijazah. Tapi 1,5 jam yang diajari ibunya itu apa aja gitu ya kan, dalam waktu yang sesingkat itu gitu pemirsa. Terus kalaupun misalkan saya suarakan itu di media sosial saya, di TikTok atau di Facebook atau di YouTube saya, itu bukan saya mengeluh. Itu adalah hak saya sebagai warga negara yang memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak untuk anak-anak saya, betul tak? Karena bukan tidak ada, pemerintah itu udah mengeluarkan uang banyak sekali untuk
pendidikan gitu. Dan setahu saya bulan 8 itu dana BOS ya, dana BOS itu bantuan orientasi sekolah. Ya itu tuh udah diberikan, jadi kok sampai sekarang nggak ada apa-apa, buku pun nggak ada gitu. Makanya saya udah mulai mempertanyakannya pemirsa. Kenapa pindah ke Malaysia? Anak dan suami warga negara Malaysia, kenapa pindah dari Malaysia ya? Yang pertama dulu pemirsa, pilihan nggak ada di tangan saya. Saya hanya mengikut kehendak suami saya. Saya kan udah bilang suami saya itu sakit. Hari itu saya bilang juga di TikTok, saya reply komen orang, saya bilang suami saya sakit. Elok je suami kamu baru pulang dari Malaysia, saya nampak. Orang kadang-kadang ya kan, saya kalau nggak tahu seluk-beluk manusia itu, saya malas sekali terlalu jauh mengomentari, takutnya salah. Jadi sudah jauh-jauh hari sebenarnya suami saya itu sakit. Jadi dia punya shoulder nih, dia agak problem begini pemirsa. Ya, gel yang tengah-tengah tuh udah nggak ada ya. Dia udah buat pemeriksaan ke dokter dan dokter juga udah bagi surat kalau suami itu sebenarnya nggak bisa lagi bekerja potong buah. Jadi surat itu tuh harusnya dipakai oleh mandor keraninya. Itu tukarkan suami saya ke tempat kerja yang lebih ringan atau jangan potong buah karena shouldernya itu udah problem, bahunya itu udah problem. Karena kan kalau potong buah kita megang galah gini pemirsa, tarik gini-gini kan, itu yang udah rosak di sini. Suami saya juga udah memberitahu sama dokter. Jadi dokter juga udah bagi surat ya kan, berikan ini ke kerani biar kerani itu mengganti kerja suami saya itu yang lebih ringan atau tukarkan jangan lagi potong buah. Rupanya sama kerani kemarin dia ditukarkan itu dari potong buah kepada pruning, kan sama aja tetap memegang galah ya kan. Jadi setiap kali suami saya itu minta mereka nggak membaginya. Terus kalau misalkan suami saya itu banyak cutinya, karena kan dia sakit banyak cuti kan, kita udah ada income juga dari YouTube, jadi dia banyak cutinya, itu pun jadi masalah, nggak kerja-kerja aja gitu, jadi masalah. Suami saya itu nggak bisa lagi kerja karena sakit dan tertekan selalu harus kerja-kerja gitu. Jadi kata suami saya, coba kita beli properti di Indonesia, beli tanah ya kan, udah beli tanah. Udah gitu cukup duit buat rumah, kita pindah ke Indonesia. Saya tak boleh lagi kerja di sini. Saya pun udah tua, udah 44 tahun katanya. Tak larat lagi saya potong buah pokok tinggi nih katanya. Karena suami saya potong buah pokok tinggi kemarin. Jadi karena begitu selalu keluhan suami saya setiap kali pulang kerja, ya kan, sakit ayo, bila juga berhenti ini, bila juga pindah ini, stres lah, penat lah, sakit lah, inilah itulah. Kalau kalian sebagai istri yang selalu mendengar keluhan suami kalian bagaimana ya kan, pekerjaan itu sebenarnya nggak berat. Yang berat itu ketika kita tidak lagi mencintai pekerjaan kita dan diharuskan untuk melakukannya terus, itu yang berat. Jadinya kita mulai menabung, membelikan sedikit-sedikit properti di sini, dan ketika kita rasa kita udah boleh hidup di sini, makanya kita pindah ke sini. Dan ketika saya komplain masalah pendidikan, bukan berarti saya ini mengeluh. Saya juga nggak tahu sekolah ini akan seperti ini. Kalau sekolah ini seperti ini, boleh aja saya sekolahkan. Kan saya bilang sekolah di dekat sekolah anak saya itu ada 2. Boleh aja saya pindahkan terus. Karena kelas 1 kemarin oke aja, tak ada masalah. Ada buku, ada bangku. Semua cukup. Nah bila naik kelas 2 ya kan, murid kelas 1 ramai, jadi dia dibagi menjadi 2 lokal. Alhasil karena kelas 1 dibagi menjadi 2 lokal, kelas 2 lah tidak ada lokal lagi. Tidak ada guru pula, karena memang gurunya ngam, cukup. Tapi ketika kelas 1 dijadikan 2 lokal, maka kekurangan guru. Jadi dia buatlah solusinya kelas 2 disuruhnya masuk siang. Sementara kelas 1 belum pulang, walaupun mereka udah pulang, kalau mereka belum mereka angkat dari bangkunya, kelas 2 nggak boleh masuk. Jadi kemarin disuruhlah anak saya itu menunggu di ruangan yang bangkunya itu cuma 5, mejanya cuma 3. Inilah dulu sementara kelas kalian. Ketika nggak logik, emosi kita kan, kok nggak ada solusinya ya gitu. 24 orang dikasih tabel 3. Kalau kelas 1 belum pulang, anak saya itu selalu ngeletak beng itu di lapangan. Jadi begitu pemirsa, kenapa kita pindah juga ke Indonesia walau suami dan anak-anak saya berkewarganegaraan Malaysia pemirsa. Masalah pendidikan ini saya memang baru rasakan ketika anak saya ini masuk kelas 1 SD, karena waktu Silasmi enggak. Kalau Silasmi dulu seperti ini ya boleh aja saya masukkan lain sekolah, toh di sini ada 2 negeri 1 swasta, tapi swasta itu kayaknya dia hanya bagi muslim saja, Kristen luar dari itu kayaknya enggak gitu. Jadi itulah dia pemirsa. So, terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.